Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sangat senang bisa bertemu dalam Sapaan Gembala GKI Delima saat ini. Bagaimana kabarnya? Wah, sangat berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernah nggak ketika kita dalam hidup ini kita merasa, oh kok rasanya saya salah jalan nih, atau aduh saya belum mengerti dalam persoalan hidup saya apa yang harus saya ambil, atau rasanya kok tidak seperti ini ya seharusnya apa yang saya dapat sebagai anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, bisa juga hal-hal tersebut membuat kita jadi khawatir luar biasa. Khawatir karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, dan khawatir karena kita tidak tahu juga sedetik ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup kita bisa seperti itu. Jadi kita merasa kok hidup kita mandek, kok hidup kita seperti ini saja, kok saya seperti tidak diberkati Tuhan. Rasanya kita seperti orang yang berjalan, lalu setiap hari kita ngerasa perjalanan ini sepertinya salah deh, menyesatkan, atau kita tersesat. Bukan karena clue-nya atau petunjuknya salah. Misalnya kalau kita jalan lalu kita menggunakan Google Map, kadangkala bukan Google Map-nya yang salah arah, tapi mungkin arah yang diarahkan kepada kita jalan itu. Suara motornya di-cut ya, Vi. Atau mungkin jalan yang diarahkan oleh Google Map belum kita mengerti jalan itu. Kita bisa emosi, bukan? Nah, dalam perjalanan iman juga begitu. Karena perjalanan iman adalah bicara tentang bagaimana kita memahami hari lepas hari tentang karunia Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan iman adalah bagaimana kita mengarungi kehidupan ini hari lepas hari bersama dengan Tuhan, suka atau duka dalam hidup ini. Banyak perkara yang tidak kita ketahui. Lalu bagaimana kita bisa paham itu semua? Tuhan itu sungguh amat baik. Dia menjadi Allah yang pencipta ketika jadi Allah Bapa. Dia menjadi Allah yang menyelamatkan bersama Yesus Kristus. Dan Allah itu menjadi Roh Kudus sebagai Allah pelindung. Namun Allah yang membawa kita mengerti akan kebenaran kasih Tuhan Allah dalam hidup kita. Roh Kudus yang tercurahkan adalah Allah itu. Allah yang satu dalam arti manunggal. Allah yang kemudian menyatukan kehidupannya dalam setiap kehidupan atas karya keselamatannya. Allah yang ilahi, tidak pernah kesudahan. Manusia, semua makhluk hidup di dunia ini bisa lahir dan mati. Namun Tuhan Allah tidak. Ketika Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, lalu apakah Allah meninggalkan kita? Tentu tidak. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada Roh Kudus, Sang Penghibur itu, yang membuat kita bisa mengerti akan firman Allah yang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus, yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahkan juga sekalipun kita tidak bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, betapa luar biasanya kita. Kita punya Allah Roh Kudus yang hebat. Roh Kudus akan memimpin kita untuk bisa mengerti setiap firman Tuhan, tentang tuntunan Tuhan dan karya Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus menuntun kita untuk bisa mengerti tentang firman Tuhan, karya Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan membuat kita bisa merasakan bahwa kita pun tidak pernah sendiri. Namun Roh Kudus, Roh Allah itu tidak bisa kita atur-atur. Dia hanya mengarahkan kepada hal yang benar. Tidak bisa juga kita provokasi untuk menyetujui hal yang tidak benar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memahami itu dengan
cepat. Salah satunya adalah milikilah kerendahan hati. Seperti seorang pelajar. Memang tidak bodoh, tetapi masih kurang cerdas. Untuk bisa menjadi orang yang cerdas, dia harus punya kemauan untuk belajar. Untuk mau belajar berarti dia mau mempercayai. Dia mau mencari tahu. Dia mau mendengarkan. Begitu dengan kita. Ketika kita berhubungan, berhadapan dengan Roh Kudus, maka milikilah kerendahan hati. Datanglah kepada Roh Kudus. Roh Allah itu, Yesus Kristus Sang Immanuel itu, untuk bisa membuat kita memahami maksud Tuhan. Tuhan pasti akan berfirman melalui Roh Kudus. Pasti akan menuntut kita asalkan kita memiliki kerendahan hati dalam hidup kita. Bukan masalah itu tidak bisa diselesaikan. Bukan jalan kita yang tersesat. Bukan juga kita tidak bisa merasakan sukacita. Mungkin kita belum mengerti atau tidak mengerti. Untuk bisa mengerti dan bisa merasakan karya Tuhan, milikilah kerendahan hati. Roh Kudus kita kepada kebenaran. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan hikmat kasih Tuhan. Urapi bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Livencia, Ibu Nani Mahargono, Ibu Nani Pangestu, Bapak Mahargono, Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Bapak Willy, Ibu Sumihar, Ibu Titin Yatin, Bapak Tanto Sustanto, sertai juga saudara-saudari kami yang sakit saat ini. Tuhan urapi bagi pemulihan ekonomi dalam keluarga, pemulihan keharmonisan, pemulihan akan kesehatan, juga mental, pemulihan untuk pendidikan dan pelayanan kami. Berkati kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain. Berkati Tuhan bagi mereka yang sampai saat ini masih menghaturkan doa-doa untuk pekerjaan, pasangan hidup, bahkan kehadiran anak-anak tengah kehidupan mereka. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Pemulihan bagi negara kami, kehidupan dunia saat ini. Tuhan tolonglah ya Bapa. Berikan hikmat kepada kami. Berikan juga hati yang boleh saling menanggung dan memberkati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang sangat baik. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap